Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah, Pak Duka Yang Mulia Wali Nangro Aceh, Bapak Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua DPR Aceh, Bapak Dahlan Jamaluddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Haji Muhammad Daud Zamzami, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Aceh, Bapak Aminullah Usman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, Bapak Audia Fadli, para pimpinan daya, pimpinan perbankan, para akademisi, dan penggiat ekonomi syariah se-Aceh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Aceh 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan, kesempatan untuk berbuat baik, beramal untuk kebaikan orang lain, dan kekompakan di antara kita semua. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Festival Ekonomi Keuangan Syariah ini dimulai sejak tahun lalu 2019 dan berlanjut di 2020. Ini merupakan rangkaian program panjang yang bermaksud untuk betul-betul menerapkan sistem ekonomi keuangan syariah yang dapat mendorong perekonomian Aceh menjadi lebih maju. Kalau kita lihat sekilas bagaimana perekonomian Aceh sebelum adanya konversi bank syariah, bank pembangunan daerah yang menjadi pelopor BPD seluruh Indonesia yang dikonversi 100% ke syariah. Sebelumnya Aceh ini porsi syariahnya hanya sekitar 13% untuk total aset dibandingkan seluruh aset perbankan di Aceh. Kemudian dana pihak ketiganya hanya sekitar 14% dan pembiayaannya hanya sekitar 11%. Namun demikian, sejak tahun 2016 pertama sekali konversi BPD ke syariah, maka semuanya meningkat, asetnya meningkat 54%, dana pihak ketiga 50% dan pembiayaannya mencapai 44% yang dibiayai secara syariah dibandingkan seluruh total pembiayaan yang ada di Aceh. Kemudian selain itu, kesadaran mengenai pengembangan konsep halal juga meningkat, bahkan telah dikeluarkan juga Kanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dan selanjutnya di 2018 Aceh juga melahirkan Konun Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya tentu banyak sekali membutuhkan persiapan yang kuat, khususnya dari perbankan syariah itu sendiri. Kita memahami bahwa penerapan sistem keuangan ekonomi syariah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendorong perekonomian lebih maju, dan kita percaya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentu itu yang terbaik bagi umat manusia. Namun demikian, apa yang baik tadi kalau tidak diterapkan secara sungguh-sungguh dan tidak dibuktikan bahwa penerapan ekonomi keuangan syariah tadi memberi manfaat nyata kepada masyarakat dan ternyata tidak lebih baik dari apa yang sudah ada, maka ini akan menjadi fitnah bagi pelaksanaan ekonomi keuangan syariah itu sendiri. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, bagaimana Konun Lembaga Keuangan Syariah mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak, baik yang menyambut baik maupun yang mengkhawatirkan apakah penerapan ini betul-betul membawa benefit bagi perekonomian Aceh ke depan. Kemudian tantangan berikutnya tidak kalah untuk mengembangkan perekonomian Aceh yang berbasis ekonomi keuangan syariah, yaitu bagaimana masyarakatnya sendiri
untuk mampu memahami esensi dari ekonomi keuangan syariah. Tidak hanya dalam konteks ibadah, tapi juga dalam konteks untuk mencapai kebahagiaan dunia. Secara profesional, kegiatan ekonomi itu dijalankan sehingga dapat berkembang lebih baik, yang seharusnya lebih baik dari sistem yang non-syariah. Namun demikian, ini terpulang kepada kita semua elemen, apakah kita mampu membuktikan itu dengan penerapan ekonomi keuangan syariah Aceh ke depan menjadi lebih baik atau tidak. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh sudah mempersiapkan draft master plan program akselerasi ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan menjadi guidance untuk menyusun prioritas program kerja yang perlu dilakukan secara sinergis. Master plan ini telah kami susun dengan 4 pilar utama, yaitu integrasi sektor keuangan dan sektor real, pendalaman pasar dan akses keuangan syariah, kebijakan strategis serta riset dan edukasi. 3 dari keempat pilar tersebut merupakan pilar yang sama dengan strategi pengembangan keuangan syariah nasional. Untuk menjamin keselasan antara desain pemerintah pusat dan Aceh, 1 pilar tambahan diperlukan oleh karena mempertimbangkan lokal karakteristik di Aceh dengan keistimewaannya, yaitu kebijakan ekonomi syariah daerah sebagai strategi dasar dari framework pengembangan ekonomi syariah nasional. Untuk menjalankan keempat pilar tersebut, Bank Indonesia Provinsi Aceh memerlukan sebuah mesin utama yang mampu merubah konsep di atas menjadi program real yang memberikan manfaat kepada masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan oleh Bank Indonesia pasca selesainya penyusunan draft awal master plan ini adalah menginisiasi deklarasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan dayah yang diselenggarakan pada 5 Agustus 2018 di Masjid Oman yang lalu bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Pendidikan Dayah, dan Dewan Masjid Indonesia. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti deklarasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan diskusi mengenai ekonomi dan keuangan syariah bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan pelaksanaan edukasi ekonomi serta keuangan syariah bersama para santri di Aceh Tamiang bekerjasama dengan BKPRMI. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program kemandirian ekonomi dayah dengan melakukan pilot project terhadap 15 dayah, 15 pesantren dari seluruh provinsi Aceh. Selanjutnya juga diadakan gerakan memberikan contoh teladan bagaimana kebersihan juga inline dengan pengembangan bisnis, di antaranya nanti pengembangan kegiatan ekonomi wisata. Salah satu persoalan di Aceh ini adalah soal kebersihan. Maka oleh karena itu juga Bank Indonesia menggagas tempat-tempat publik didahului dari masjid dilakukan pembersihan, terutama pembersihan di kamar mandi. Bank Indonesia juga sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan tentunya inisiatif dari Bank Indonesia menyediakan sebagian dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Kemudian mengusulkan dayah dan masjid sebagai basis percepatan ekonomi dan keuangan syariah serta lokakarya Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh. Dalam hal ini sudah terdapat beberapa dayah yang sekarang sedang berlangsung untuk pengembangan ekonomi dayah. Diharapkan dayah tidak lagi hanya menerima bantuan, tetapi bahkan diharapkan mampu mengelola aset yang dimiliki, resources yang ada, termasuk juga SDM yang mumpuni. Di samping belajar ilmu pengetahuan wawasan tentang keislaman, tapi juga dipersiapkan bagaimana mereka menjadi kader-kader yang tangguh sebagai pendakwah dan juga sebagai pebisnis yang unggul, yang islami tentunya. Kemudian merekomendasikan dan masjid sebagai mitra lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan di Aceh. Kemudian yang ketujuh, kita melaksanakan edukasi ekonomi keuangan syariah bersama para aktivis, lembaga-lembaga penggiat dakwah, di antaranya adalah BKPRMI Provinsi Aceh. Kemudian melakukan edukasi ekonomi keuangan syariah bersama dengan Ikatan Dai Indonesia. Kemudian selanjutnya juga bersama dengan wartawan lokal se-Aceh. Kita adakan edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Kita harapkan peran wartawan, para awak media ini sangat penting sekali untuk memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat luas secara umum dan diseminasinya dapat betul-betul menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat.
Kemudian kita juga mengimplementasikan program ekonomi masjid, melibatkan 11 masjid. Satu di antaranya kita buat dalam skala yang lebih besar dengan pilot project. Kita harapkan ini menjadi contoh untuk masjid-masjid lainnya. Dasarnya adalah bagaimana masjid ini kita lihat suatu kekuatan. Masjid ini memiliki jamaah. Kalau dalam bank ada know your customer, mereka harus mengenali customernya, maka di masjid ada jamaah dalam berbagai lapisan. Mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya pengaruh, dan diharapkan apabila tautan hati itu semakin kuat, maka sinergi akan lebih mudah dicapai karena sudah diikat dengan tujuan bagaimana setelah sholat, setelah beraktivitas keluar dari masjid harus tercermin dari kehidupan sehari-hari, berperilaku lurus, jujur, dan mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan sendiri. Berikutnya kita juga menyusun modul khutbah ekonomi dan keuangan syariah sebagai instrumen dakwah yang diharapkan dapat membantu peningkatan wawasan dan percepatan pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah. Buku ini berisi materi-materi khutbah yang fokus mengenai ekonomi keuangan syariah, mengenai bagaimana adab bertransaksi, berjualan sebagai konsumen dan sebagai entrepreneur yang unggul, yang tahan banting, yang betul-betul tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tapi seimbang antara kepentingan akhirat dan dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Aceh tahun ini kita harapkan dapat mencapai sasarannya, yaitu pertama, dapat memberikan edukasi mengenai ekonomi keuangan syariah di Aceh. Tidak hanya mengenai sektor keuangan, tapi juga menyentuh sektor real, bagaimana melakukan kegiatan ekonomi secara syariah. Kemudian meningkatkan pemahaman mengenai ruang lingkup ekonomi syariah yang tidak terkait dengan keuangan, tapi juga melingkup berbagai sektor, baik di industri kreatif, wisata, termasuk industri lainnya. Kemudian menggugah kesadaran untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip syariah Islam di bidang muamalah dengan lebih komprehensif. Dan yang keempat, menginformasikan lebih jauh tentang potensi Aceh dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Festival Ekonomi Syariah Aceh kali ini diselenggarakan secara full virtual dengan pertimbangan masih belum redanya pandemi COVID-19, baik di Aceh maupun di Indonesia. Sebagaimana tahun lalu, Festival Syariah tahun ini terdiri dari Syariah Economic Forum dan Syariah Fair, dan semuanya difasilitasi oleh media internet, di-streamingkan secara online melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Meski diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 ini, saya mengharapkan bahwa kegiatan dapat berlangsung lancar, tidak mengurangi esensi manfaat dari kegiatan ini, yang diharapkan nanti juga akan diikuti dengan rangkaian perlombaan, mulai dari lomba kreasi busana menggunakan kain daerah, lomba tutorial hijab, lomba asapelat nasyid, lomba wirausaha modal syariah, kemudian ada lomba kesenian tari daerah yang bernuansa islami, lomba pidato ekonomi syariah, dan lomba penulisan artikel, serta penyelenggaraan talk show, seminar, dan pameran UMKM virtual. Acara ini diselenggarakan pada hari ini 5 September 2020 hingga 6 September 2020, yang merupakan bagian di rangkaian Festival Ekonomi Syariah se-Sumatera yang pusatnya nanti akan diadakan di Sumatera Barat tanggal 14 September 2020. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh, kepada masyarakat ekonomi Aceh, MES, kemudian kepada BK PRMI Aceh, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAI, IKADI, Asbisindo, perbankan secara keseluruhan, dan berbagai stakeholder ekonomi syariah Aceh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu masyarakat Aceh yang begitu luar biasa. Selama lebih kurang 2 tahun lebih saya ada di Aceh. Dalam kesempatan ini, di akhir-akhir masa tugas saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Aceh, kepada semua stakeholder yang
sering sekali berinteraksi dengan kami. Kami berniat dengan sungguh-sungguh dan memiliki empati yang besar bagaimana Aceh ini bisa semakin baik ke depan, ekonominya maju, masyarakatnya sejahtera, saling kompak satu sama lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf di akhir masa tugas saya di Aceh, saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini dapat terus berkembang, bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Respect setinggi-tingginya untuk masyarakat Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.